Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman semua, nama saya Ahmad Riyadi Solih dengan NIM 020. Di sini saya akan memperlihatkan bagaimana caranya melakukan olah data filogeografi. Jadi filogeografi yang akan kita olah datanya adalah dari spesies penyu dari berbagai wilayah. Untuk software yang kita perlukan ada 3 terutamanya, dan ada 2 tambahan, yaitu ada software Mega, kemudian DNASP, software network, dan juga untuk tambahan itu pakai Notepad dan Microsoft Word. Jadi hal yang kita lakukan pertama di sini adalah masuk ke Mega. Yang kita lakukan adalah akan mensejajarkan dari banyak spesies penyu yang akan kita buat pohon jaring filogeografinya. Jadi dari semua sequence yang di download, kita Ctrl A dan open. Nah, dia berbagai penyu yang berbagai spesies penyu, mulai dari Teluk Persia, Malaysia, Korsel, India, Jepang. Nah, sequence ini akan kita sejajarkan. Klik alignment, assign DNA, select all. Nah, setelah semua proses alignment berhasil, ini sequence-nya tidak usah kita berubah, kita potong atau kita perbaiki, langsung kita save saja. Kita save dalam bentuk FASTA format, Mega format ya teman-teman. Kita satukan pada folder baru supaya tidak bingung. Nah, ini ada confirm protein coding nucleotide sequence data, kita pilih no karena ini DM bukan protein. Setelah sequence ini kita sejajarkan dan sudah didapatkan save-savean dari FASTA Mega file-nya, kita langsung pindah ke software DNASP. Kita open, pilih Mega file yang kita save tadi. Nah, ini tidak usah diubah, klik OK, klik close. Nah, karena sini tidak muncul, kita pilih ke generate, pilih yang haplotype data file. Nah, di sini ada sedikit perubahan pada site with gaps / missing, kita pilih consider, dan generate-nya kita pilih yang paling bawah, roll data file, klik OK. Nah, ini harus kita save dari software-nya, kita save.
nama limit ya. Nah, jadi ini sudah muncul ya teman-teman dari semua sequence-nya ada 22 sequence dan juga sudah dikelompokkan berdasarkan regionnya dan juga berdasarkan haplotype-nya. Nah, data-data ini nanti diperlukan untuk mengenali haplotype mana yang merepresentasikan daerahnya. Kalau pada saat kita menggunakan square network itu kita harus secara manual memberikan keterangan warna yang sebagai merepresentasikan wilayah pada haploid ini. Jadi dari data ini kita salin ke Notepad. Nah, karena ini masih di Notepad, kalian saja kita menentukan warna-warna sesuai dari wilayahnya. Terserah, misalnya yang pertama teluk Persia, kita beri warna merah. Jepang kita beri warna biru. Karibia hijau. Malaysia 1, 2, 3, 4. Korea beri warna kuning. Nah, sudah. Karena yang sudah disalin kita close saja teman-teman. Langkah selanjutnya karena sudah didapatkan file RDF dari si software DNA sequence polymorphism dari DNA SP ini. Jadi dari sebelumnya berupa sequence yang disejajarkan, kemudian oleh DNA SP ini ditentukan haplotype-nya. Nah, haplotype ini nantinya akan digambarkan melalui software network. Caranya klik data entry, import RDF file, klik yang DNA nucleotide data continue. Nah, ini dia. Nah, dan seperti ini tinggal kita klik save saja. Untuk penamaannya bebas ya teman-teman. Yang penting jangan sampai tertukar atau sama dengan data-data dari server-server sebelumnya. Hasil save, oke. Setelah itu exit saja. Nah, setelah didapatkan data tadi, kita masuk ke calculate network. Pilih yang network calculate median joining. Kita open file yang sudah didapat tadi. Ini ya, PDF yang dari network. Kalau ini kan tadi dari yang DNA SP. Masuk ke calculate network. Nah, ini kita suruh nge-save lagi dari file RDF yang sudah dikalkulate. Sebelumnya belum dihitung, sekarang sudah dihitung.
lanjut ke draw network. Ini baru kita masukkan file yang sudah dikalkulasi tadi. Nah, karena tadi filenya itu median joining, jadi karena kalau di sini langsung belum kelihatan, kita pilih MCORM outfile untuk bisa mendapatkan file yang sudah kalkulasi. Oke, yes, klik continue, terakhir final. Nah, ini sudah didapatkan jaring filogeografinya. Tinggal kita pindahkan manual supaya bisa terlihat dengan mudah. Ini ada display parameternya, bisa kita disable terlebih dahulu untuk memudahkan. Jadi untuk zoom in dan zoom out kita klik sini ya teman-teman, karena tidak bisa secara langsung, harus menggunakan tombol navigasi di sini. Display parameter kita sembunyikan dulu. Nah, dia harus bersabar memindahkan not if secara manual. Untuk mempermudah, font size-nya dan not size-nya kita naikkan. Nah, kita tarik jauh-jauh dulu teman-teman, supaya nanti tinggal rapinya mudah. Ditarik jauh-jauh dulu. Ini intinya ada pada median vektornya ya, yang bisa sekaligus narik. Nah, ini dia. Ini beres, nanti kita lanjut mesin. Jadi kita yang dulu yang sini. Sarankan untuk pakai mouse ya teman-teman, karena ini kalau pakai dari laptopnya mungkin sulit, harus klik 2 kali dan klik satu-satu. Nah, ini supaya biar kita lebih akurat aja, kita tampilkan display mutated position lah. Nah, untuk kita mudahkan ngasih jarak teman-teman, biar bayangan dapat jaraknya yang tepat.
yang memakan banyak waktu itu ada di ininya teman-teman, pengeditannya ini yang harus manual gitu. Belum lagi nanti ada pewarnaan, ada pemberian keterangan. Jadi ini yang kalau kelihatan padat kan kita renggangin aja teman-teman biar kelihatan gitu gimana, berapa banyak mutasinya. Walaupun kalau masih dekat gini udah kelihatan. Nah ini kalau yang cuma sekali mutasi kita deketin aja teman-teman. Ini mutasi, ini 2 kali mutasi. Ini teman, soalnya kalau nggak pakai mousepad. Nah ini 1 kali mutasi. Nah dapat dah. Nih biar lebih renggang lagi. Nah biar kelihatan sepanjang mutasinya gitu teman-teman. Kita renggang kalau yang rapet ini. Kalau yang cuma 1 kali mutasi deketin. Kalau yang 2 kali dengan sesuai ini. Nah, udah kasih apa. Nah kan ini ada haplotype 1 sampai 22 ya teman-teman. Tinggal kita sesuaiin aja nih sama file yang udah hasil dari DNASP yang udah kita salin di notepad. Nah ini teluk Persia kan merah nih. Teluk Persia itu haplotype 1 sampai 5. Jadi di note-note ini yang tulisannya H1 sampai 5 kita warnain merah. Caranya tinggal bagian note ini klik kanan. Nah kalau ini kita change jadi merah. Oke, jadi sesimpel itu teman-teman. Tinggal kita telatenin aja semuanya kita satu-satu. Karena ya itu tadi nggak bisa secara otomatis. Oh, 2, 3, 5, 4 ini paling jauh sendiri ya. Berarti dia tuh mengalami paling banyak mutasi teman. Oke, ini yang terkoperasinya udah. Lanjut Jepang biru. Jepang itu hafal 17 sampai 22. 17 nih. Warnanya apa tadi? Biru. Birunya kita pilih yang ini teman-teman biar kelihatan terang. Nah 11 sampai 23. Ini 18 yang nggak kelihatan. 18, 19, 20. Nah ini 21, 22 nya di sini teman-teman jadi 1 not. Ini tanyanya apa, dia keduanya ini punya apa namanya haplotype yang sama gitu, punya variasi genetik yang sama. Nah kebetulan ini keduanya itu dari Jepang. Nah, misalnya kalau satunya dari Karibia berarti satunya biru satunya merah gitu, jadi kayak ada irisan nanya teman-teman. Lanjut
Terukasnya udah, Jepang udah. Karibia warna hijau. Karibia itu 12 sampai 16 warna hijau. Sampai 16 warna hijau. 12. Ini yang kita pilih yang terang ya teman-teman. Sampai 16. Tambah-tambahnya mana tuh? 12 sampai 16. Tadi yang Malaysia itu 46 sampai 10. Oke. 6, 6, 8, 9, 10. Ini terakhir berapa nih? Ini ya teman-teman, harusnya jangan horizontal gini. Kita akan kita ubah dulu. Ini jadi nggak pas ini. Intinya ini H11 lah teman-teman. Walaupun nggak kelihatan, pasti yang nyisa itu H11. Terus di sini itu Korea Selatan. Warna kuning pas ya, udah diganti. Nah, kan udah didapetin nih. Ya tinggal diedit aja teman-teman kalian. Lebih bagusnya gitu. Ini kan tutupan yang. Tapi kalau udah kita save gambarnya. Microsoft Print to PDF. Nah, ini jaringan video grafis ini fix. Saya belum coba lihat. Oh, udah ada. Ya, ini. Nah, langkah selanjutnya yang kita lakukan ini tinggal ngasih keterangan teman-teman. Jadi biru ini apa, hijau ini apa, pink apa, merah apa, kuning apa itu. Bebas ya, bisa lewat aplikasi gambar atau enaknya pakai Microsoft Word. Di sini saya mau pakai Word.
dari itu bisa nggak ya? Aplikasi. Kalau oke, itu nggak bisa open gitu ya. Oh ini ya open gitu. Oh bisa ternyata pakai Word. Nah ya udah cancel. Nah udah buka Word. Oh, open dari sini mungkin bisa. Fotografi. Oke oke. Berarti emang harus dikonvert ke dokumen. Masih lag ya. Berarti solusinya kita screenshot. Cek suaraku nanti. Berapa menit lanjut ke dokumen. Ini kita bikin landscape aja. Soalnya kan tadi fotonya landscape ya. Nah bisa gede. Kak, matinya kalau bisa kita pepetin aja teman-teman. Paling kecil. Biar gambarnya bisa gede. Nah langkah selanjutnya tinggal kita gambar-gambar bulat ini teman-teman. Kita buat sini yang udah. Asal ini ada 5 ya. 3, 4, 5. Nah kita ubah warnanya. Merah kayak merah ini buat itu. Langsung di biru hijau. Gimana Karibia ya. Nah lihat warnanya teman-teman. Lebih lagi. Yang penting merepresentasikan teman-teman. Yang hijau cuma ini doang. Mungkin yang lain. Birunya, ayat birunya kurang. Ini betul bau itu. Lebih tua. Nah ini. Biru tadi apa lagi kuning ya. Kuning. Ini lagi pink. Nah, nah, jadi lupa tadi apa aja itu. Merah itu Teluk Persia. Wah ya nggak bisa ngetik ya teman-teman. Kalau ketik paling berarti apa nih? Saya nggak kalau nambahin kolom begitu.
Wah, berarti harus kita ini dong, harus sendiri. Oh, ini aja biar gampang. Kita tulis dulu. Lalu Persia merah ya tadi ya, Jepang. Karibia, Karibia, kok Karibia, Karibia hijau ya. Ini mana sih? Korsel, Korea Selatan, terakhir Malaysia. Nah, solusinya gini. Kayaknya tetap nggak bisa ya. Wah, nggak bisa input teman-teman. Berarti memang harus gini. Ah, ya udah. Jadi kalau mau itu pakai aplikasi gambar aja teman-teman. Kalau pakai Word ini susah, atau kalau memang saya ini yang belum tahu caranya, mungkin harus dikasih masker atau gimana, nggak paham. Atau gila ya. Nah, yang penting kan gambar satu. Nah, sekarang kita masuk ke hasil analisis dari jaringan filogeografi yang telah kita buat mengenai persebaran spesies penyu ini dari mulai di Korea Selatan sampai Asia gitu. Jadi mulai dari komponennya dulu. Ini ada yang bulat ini namanya knot teman-teman. Knot ini ada berbagai ukuran, ada yang ya ini yang sesuai, berarti mereka ini terdiri dari satu haploid. Nah, ini yang besar sendiri itu berarti bisa lebih dari satu haploid. Nah, di sini kebetulan ada 2 haploid. Nah, komponen yang kedua ini ada namanya median apa? Median vektor. Jadi median vektor ini menjadi penanda bekas bahwa dulunya di sini itu spesies mengalami spesiasi lagi, spesiasi gitu, membentuk spesies lagi, dan spesies yang lama ini punah gitu. Jadi ini jadi bekas spesiasi dan juga bekas spesies yang punah sebelumnya. Nah, ini ada yang namanya apa tadi ya? Position length, smooth position length. Jadi ini lines atau garis-garis yang merepresentasikan ada
beberapa kali terjadi mutasi gen dari gen nenek moyang gen nenek moyang ini hingga menjadi spesies baru. Jadi dari gen nenek moyang ini menjadi spesies baru itu ada beberapa kali mutasi itu. Ini kan yang dilihat 1, 2, 3 berarti ini. Oh ini dari H3 ke H5 ini menjadi 1 kali mutasi membentuk 1 spesies baru. Ini 2 kali mutasi. Masuk yang ketiga itu mengenai analisis dari si kekerabatannya teman-teman. Jadi antara yang di Teluk Persia, kemudian Jepang, India dan Malaysia dan lain sama Korea Selatan tuh bagaimana kekerabatannya. Ini bisa dilihat dari ini line ini teman-teman, garis yang menghubungkan antara notnya gitu. Jadi atau spesies yang di Teluk Persia itu kan ini nyambung terus, artinya mereka semuanya berkerabat spesiesnya, tinggal mereka ini kekerabatannya itu dekat atau enggak. Jadi karena yang merah ini berhubungan langsung sama yang biru, jadi Persia sama Jepang berarti spesies penyu yang di Teluk Persia sama Jepang itu mereka kekerabatannya lebih dekat daripada misalnya Jepang sama mana ini yang hijau sama Karibia gitu. Jadi kekerabatan penyu yang di Jepang itu, spesies penyu di Jepang sama spesies yang di, maksudnya ini kan kedua semua spesiesnya ini sama dengan kekerabatannya. Spesies yang sama antara di Jepang sama di Karibia ini mereka memang berkerabat, cuma berkerabatnya jauh gitu teman-teman. Berkerabatnya itu karena harus ada hubungan dari berkerabatnya lewat Jepang dulu, kemudian Korea Selatan, kemudian Malaysia, baru ada hubungan kerabatan sama Karibia. Kalau dari sini itu dari Korea Selatan, terus nenek moyangnya ini mutasi jadi Karibia. Malaysia. Ya intinya begitu teman-teman. Jadi semua spesies di sini itu satu spesies, cuma yang membedakan itu seberapa dekat kekerabatannya. Kalau yang berhubungan langsung ini berarti mereka kekerabatannya dekat. Kalau yang harus melalui perantara spesies pada daerah yang lain-lain dulu baru sampai ke daerah itu berarti kekerabatannya jauh. Nah, ini bisa dilihat kalau Teluk Persia itu pasti kalau sama-sama di wilayah yang sama itu pasti oleh software network itu digambarkannya berdekatan seperti ini teman-teman. Jadi yang merah ini berkelompok, Teluk Persia berkelompok sama Teluk Persia, haploid dari spesies yang Jepang, dari daerah haploid dari penyu yang di daerah Jepang itu sekelompok, ini Malaysia juga kelompok, Korea cuma ada 1. Nah ini ada kelompok mana itu? Ini Karibia ya. Karibia kok di sini ada membentuk 2 kelompok gitu. Ada yang di atas, ada yang di bawah. Kemungkinan menurut saya itu berarti dia ada migrasi seperti itu teman-teman. Jadi dia ada kelompok di sini, ada kelompok di sini juga. Berarti besar kemungkinannya itu terjadi migrasi dari penyu yang ada di Karibia sehingga gennya itu bisa berada jauh
daerahnya itu tidak berdekatan antara ya kelompok yang ini sama grup yang ini. Jadi berdasarkan analisa saya itu tadi karena adanya migrasi. Nah ini yang yang mengenai 2 haploid atau lebih ya, kan node-nya itu lebih besar teman-teman. Kenapa bisa ada dua haploid yang sama atau lebih terus bisa bikin node besar ini kan karena tergantung dari si softwarenya teman-teman. Jadi karena dari si software networknya ini mengindikasikan dua haploid ini yang sama, ada dua haploid yang sama, jadi dia itu dibentuk dalam satu node. Nah, dua haploid yang sama itu bisa satu spesies atau satu daerah atau beda daerah gitu teman-teman. Kan bisa aja berarti kan di Jepang sama Karibia sama Korea Selatan dia memiliki spesies memiliki haploid yang sama, berarti dia itu memiliki ciri varian genetik yang sama walaupun beda daerah, beda wilayah geografis. Jadi karena mereka itu ternyata sama haploidnya itu bisa aja terjadi. Nah makanya digabung di satu haploid. Nah nanti kalau misalkan Jepang sama Teluk Persia ya mudahnya Teluk Persia sama Jepang ternyata dia itu haploidnya sama, yang ada di Teluk Persia sama Jepang berarti kan jadi satu. Nah ini nanti ada irisan warnanya teman-teman, yang sebelah warna merah, yang satu warna biru gitu. Nah kebetulan karena yang ditemukan dari ke-22 sequence tadi itu haploid yang sama ternyata pada wilayah yang sama di Jepang ya, jadi otomatis warnanya itu tetap dua-duanya biru, kecuali kalau misalkan Jepang sama Malaysia nanti biru pink, kemudian Jepang sama Karibia nanti dan hijau itu teman-teman. Sekian jadi itu sih data dari saya beserta penjelasan analisis hasilnya. Jadi untuk jaringan filogeografinya ini bisa dibuat lebih bagus lagi teman-teman, tinggal sekreatif kalian. Yang penting jangan sampai satu wilayah ini satu grup haploid satu wilayah nanti ada yang nyebrang ke sini nyebrang ke sana, jadi sana harus satu grup seperti ini teman-teman, tinggal kerapiannya masing-masing. Sekian dari saya, bila ada banyak salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.